Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this course English for Biology, di mana untuk materi sekarang kita akan membahas simple sentence atau kalimat sederhana. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis kalimat, yaitu simple sentence atau kalimat sederhana, complex sentence, ada juga namanya compound sentence. Ada juga penggabungan kompleks dan compound yang biasa disebut complex compound sentence. Di chapter kali ini kita hanya akan membahas simple sentence yang kita definisikan sebagai kalimat sederhana, yaitu kalimat yang terdiri dari hanya memiliki satu verb. Jadi dalam kalimat sederhana, verb yang ada di kalimat tersebut hanya ada satu. Sementara tiga jenis yang lain, yaitu complex, compound, dan complex compound sentences, kita akan membahasnya di chapter selanjutnya. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, kita terlebih dahulu harus mengetahui word ordernya atau urutan kata. Karena urutan kata dalam bahasa Inggris itu akan mempengaruhi makna dari kalimat itu sendiri atau informasi yang ingin disampaikan melalui kalimat tersebut. Seperti yang kita tahu, dalam bahasa Indonesia kita mengenal struktur SPOK dalam menyusun kalimat. S di sini adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Tetapi dalam bahasa Inggris kita akan mengenal istilah subjek, verb, object, di mana S sama subjek, verb adalah kata kerja, dan objek. Seperti contoh, the scientist misinterpreted the data. The scientist di sini adalah subjeknya, sementara misinterpreted di sini adalah verbnya atau kata kerjanya, dan the data adalah objeknya. Jadi para ilmuwan salah menafsirkan data. Jadi di dalam bahasa Inggris mirip dengan di dalam bahasa Indonesia, cuma mungkin istilahnya saja berbeda, sedikit berbeda. Adverb atau kata keterangan biasanya diletakkan setelah verb atau objek. Seperti contoh dalam kalimat ini, he read the notes quickly. Subjek, verb, objek, dan adverbnya. Jadi read di sini adalah bentuk kedua, bentuk past dari read. Jadi subjek di sini adalah he, verbnya adalah read, objeknya adalah the notes, dan adverbsnya diletakkan setelah objek dan setelah verb, yaitu quickly. Contoh kalimat yang lain, I waited at the corner until 11:30 p.m. Subjek di sini adalah I, sementara verbnya adalah waited. Adverbial of place-nya adalah at the corner, dan adverb of time-nya adalah until 11:30. Jadi adverb biasanya diletakkan setelah verb atau objek. Jadi itu dia urutan dalam bahasa Inggris, urutan kata-katanya, kapan kita harus meletakkan subjeknya, kapan kita harus meletakkan objeknya, kapan kita harus di mana kita harus meletakkan verbnya. Selanjutnya, di dalam bahasa Inggris terdapat 4 bentuk kalimat, yaitu ada yang disebut kalimat pernyataan atau kalimat statement, ada juga kalimat tanya atau question, ada juga kalimat perintah atau biasa disebut command, dan juga ada kalimat seruan atau exclamation. Yang pertama, kalimat pernyataan, contohnya adalah the shops close at 7 p.m. Jadi toko-tokonya tutup pada jam 7 petang atau sore. Kalimat tanya, do the shops close at 7 p.m. Apakah toko-tokonya tutup pada jam 7 malam? Dan ada kalimat perintah, shut the door, tutup pintunya. Dan mungkin ini sedikit perbedaan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana dalam bahasa Indonesia kita meletakkan tanda seru
untuk kalimat perintah. Tapi di sini kalimat seru tapi dalam bahasa Inggris kalimat seru hanya diletakkan di kalimat seruan atau exclamation. Sementara pada kalimat perintah kita bisa menggunakan titik. Contoh kalimat seruan di sini adalah what a slow train this is. Gitu. Jadi seperti yang kalian bisa perhatikan di kalimat-kalimat ini, kita bisa lihat di sini huruf pertama sama seperti dalam bahasa Indonesia harus huruf besar atau kapital dan diakhiri dengan full stop, titik, question mark, tanda tanya atau exclamation mark atau tanda seru. Oke. Jadi kalimat tidak akan berhenti atau tidak akan menjadi kalimat utuh kalau kita tidak memberikan salah satu tanda ini. Selanjutnya complete sentence, kalimat utuh. Jadi ketika kita berbicara dalam bahasa dalam bahasa Inggris, kita terkadang mengucapkan atau mendengar kata-kata seperti alright, good, want any helps. Jadi kata-kata ini merupakan complete units of meaning. Artinya adalah secara secara pengertian mereka lengkap, mereka memiliki arti. Akan tetapi ini tidak bisa kata-kata seperti ini, kayak alright, good, want any helps, itu tidak bisa disebut sebagai kalimat utuh karena kalimat utuh atau kalimat sederhana yang utuh setidaknya harus terdiri dari subjek dan verb atau subjek dan kata kerja. Contohnya made in Germany, kita biasa mendapatkan atau membaca kalimat-kalimat seperti ini. Secara makna kalimat tersebut mengandung bahasa Inggris yang benar. Sekali lagi secara makna dia memiliki makna dan mengandung bahasa Inggris yang benar, akan tetapi tidak bisa dianggap sebagai sebuah kalimat karena kalimat made in Germany atau dibuat di Jerman itu tidak memiliki subjek. Jadi untuk membuat dia jadi kalimat utuh atau kalimat sederhana utuh, kita harus menambahkan subjeknya. Jadi my car was made in Germany. Mobil saya dibuat di Jerman. Jadi kalimat ini merupakan kalimat utuh karena memiliki subjek yaitu my car dan verb yaitu was made. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transitive dan intransitive verb. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ketika kita membahas part of speech atau kelas kata. Tapi kita akan mencoba membahasnya lagi. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kalimat sederhana itu setidaknya harus memiliki subjek dan verb. Hal ini artinya bahwa penempatan objek dalam sebuah kalimat itu tidak wajib. Tapi itu tidak sepenuhnya benar karena terdapat beberapa kalimat yang tanpa mengikut sertakan objek, maka makna kalimat tersebut itu tidak akan utuh atau pendengar kita atau pembaca tulisan kita tidak akan mendapatkan makna utuh atau mereka akan jadi bingung mengenai informasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Seperti contoh dalam kalimat ini, Arsenal beat Liverpool. Arsenal mengalahkan Liverpool. Jadi subjeknya di sini adalah Arsenal, verbnya adalah beat dan objeknya adalah Liverpool. Jadi perhatikan, kalau tidak ada objek Liverpool ini dan kalimatnya hanya Arsenal beat, jadi Arsenal mengalahkan saja, orang akan bingung siapa yang dikalahkan atau apa yang dikalahkan. Jadi Liverpool yang di sini wajib ada di sini supaya orang atau pendengar atau pembaca tulisan kita tidak akan bingung mengenai informasi apa yang ingin kita sampaikan. Kata kerja yang mengharuskan penempatan objek untuk melengkapi informasi dalam sebuah kalimat seperti contoh dalam kalimat ini disebut transitive verb. Jadi transitive verb itu adalah verb yang memerlukan objek. Jadi tanpa ada objek, kalimatnya akan membingungkan untuk pendengar ataupun pembaca. Oke, contoh transitive verb adalah beat, contain, enjoy, hate, need, dan lainnya. Jadi seperti contoh misalnya ada kalimat yang bilang this drink contains
konten apa misalnya, konten kafe atau kafein misalnya, ada kalimatnya seperti ini. Bayangkan jika kata kafein atau objek kafein ini tidak ada di sini. Misalnya kalimatnya cuma bilang this drink contains. Jadi apa? Minumannya mengandung apa? Jadi para pendengar atau pembaca kita akan bingung. Oke. Nah, sekali lagi kata-kata yang memerlukan objek untuk melengkapi makna atau informasi kalimat tersebut itu dinamakan transitive verb. Oke. Sementara transitif adalah kata-kata kerja yang walaupun tidak ada objeknya, kita akan mengerti apa yang informasi apa yang ingin disampaikan oleh pembaca. Informasi apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Seperti contoh, we arrive at 10 AM. Kita tiba pada pukul 11 pagi. Nah, dalam kalimat ini kita tidak perlu menaruhkan objek seperti the station. Jadi, ya sudah, orang bakal tahu, mengerti maknanya ketika kita bilang we arrive, kita tiba, ya sudah kita tiba. Jadi tidak perlu ada objek di situ. Contoh yang lain adalah she sits down misalnya, atau dia duduk misalnya, atau I sit down. Jadi nggak perlu saya bilang saya sit down di mana. I sit down table misalnya, I sit down a chair misalnya. Jadi kata-kata yang tidak memerlukan objek atau kata-kata kerja yang tanpa ada objek atau tidak memerlukan objek untuk melengkapi informasi yang ingin disampaikan itu disebut intransitif. Tapi sebagai catatan ya, sebelum catatannya mungkin ini harus dijelaskan dulu. Ada contoh kata kerja intransitif yang lain, kayak contoh come, she comes, misalnya dia datang, jadi dia nggak perlu bilang she comes, objeknya nggak perlu di situ, faint, go, sit down, sleep, snow, dan lainnya. Tapi perlu dicatat ada beberapa kata kerja yang bisa digunakan secara transitif maupun intransitif, kayak contoh begin, drop, hurt. Hurt ini artinya sakit, open, buka, ring, win. Seperti contoh Arsenal won the match, Arsenal memenangkan pertandingannya. Jadi bisa kita bilang Arsenal won the match, bisa juga kita bilang Arsenal won. Oke. Jadi kata-kata yang memerlukan objek disebut transitif, sementara yang tidak memerlukan objek disebut intransitif. Tapi ada beberapa kata kerja yang bisa di-treat atau diperlakukan sebagai transitif maupun intransitif verb. Selanjutnya, dari tadi kita sudah menjelaskan kalau kalimat itu atau sebuah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu minimal memiliki subjek dan verb. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita membentuk subjek? Jadi subjek yang umum itu terbentuk dari noun, pronoun, dan gerund. Noun di sini adalah seperti yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu kata benda. Sementara pronoun adalah kata ganti benda. Gerund mungkin waktu kita SMA atau SMP sudah pernah dijelaskan, mungkin lupa. Jadi untuk mengingatkan kembali, gerund di sini artinya adalah kata kerja yang setelah ditambahkan suffix atau akhiran ing berubah kelas menjadi noun. Jadi kata kerja yang dibendakan. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Artinya adalah tadinya kelas katanya itu adalah kata kerja, tapi setelah ditambahkan ing atau akhiran ing berubah dia menjadi kata benda. Contohnya apa? Contohnya adalah reading is my hobby. Membaca adalah hobiku. Jadi perhatikan kata reading di sini. Kata reading di sini terbentuk dari kata read, membaca, baca, yang ditambahkan akhiran ing. Dan read yang tadinya kata kerja berubah dalam kasus ini berubah menjadi kata benda. Nah, ini namanya gerund nih. Ketika kata kerja ditambahkan ing dan dia berubah jadi kata kerja. Contoh yang lain adalah listening music makes me happy. Mendengarkan musik membuatku bahagia. Yay. Oke. Sekali lagi, subjek umumnya terdiri dari noun, pronoun, dan gerund. Tapi kata benda juga
bisa terbentuk dari to infinitive dan clause atau klausa dalam bahasa Indonesianya, clause atau dalam bahasa Indonesia klausa. Apa itu infinitive? Infinitive itu seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, infinitive itu adalah kata kerja dasar. Seperti contoh mungkin dalam bahasa Indonesia dalam kalimat ini, adik menendang bola. Jadi menendang ini bukan kata kerja dasar karena kata menendang di sini berasal dari kata tendang yang ditambahkan awalan me. Kata tendang, kata tendang di sini adalah kata kerja dasarnya atau infinitifnya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris contohnya misalnya ada kalimat she runs quickly. Dia berlari, dia untuk cewek atau untuk wanita, dia berlari dengan cepat. Kata runs di sini berasal dari penggabungan auxiliary verb does dan kata kerja utama run. Jadi run di sini merupakan infinitif dari runs. Oke. Jadi to infinitive artinya kata to yang ditambahkan infinitif atau yang ditambahkan kata kerja dasar. Contoh yang lain, mungkin dalam sebuah kalimat. Contoh to infinitive yang dijadikan sebagai subjek. Di sini perhatikan kalimat ini. To collect some mangrove leaves is interesting thing to do. Mengumpulkan beberapa daun mangrove adalah hal menarik untuk dilakukan. Nah, subjek dalam kalimat to collect some mangrove leaves is interesting thing to do ini adalah subjeknya adalah to collect some mangrove leaves dan verbnya adalah is interesting. Jadi to infinitive to collect juga bisa dijadikan sebagai subjek. Contoh yang lain misalnya to cook needs skill, memasak membutuhkan skill atau kemampuan. Titiknya belum, sorry. Oke, sama seperti kalimat sebelumnya, subjek pada kalimat ini to cook needs skill ini adalah to cook atau to infinitive yang artinya memasak, sementara verbnya adalah needs. Oke, jadi sekali lagi to infinitive juga bisa dijadikan sebagai sebuah subjek. Selain to infinitive, clause atau klausa juga bisa menjadi subjek nih dalam bahasa Inggris. Tapi klausa itu apa sih? Klausa itu satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi kayak contoh klausa dalam bahasa Indonesia, ayah bekerja, itu klausa. Mungkin nanti kita akan mungkin kita perlu membahas yang namanya independent dan dependent klausa, tapi mungkin di pembahasan yang lain. Jadi di sini contoh klausa dalam bahasa Indonesia adalah ayah bekerja, kakak menyapu. Sementara contoh klausa dalam bahasa Inggris adalah what I say to you, apa yang saya katakan padamu, dan juga that he is married, bahwa dia menikah, itu contohnya. Contohnya dalam kalimat ya, contoh penggunaan clause atau klausa dalam kalimat dalam bahasa Inggris. What I said to you is honest. Jadi apa yang aku katakan padamu adalah jujur. Perhatikan klausa what I said to you. Di sini penempatannya adalah sebagai subjek. Contoh yang lain, that he is married makes his family happy. Sorry, titiknya belum di sini. Di sini juga titik. Ingat harus ada titik, tanda seru atau tanda tanya untuk mengakhiri kalimat. That he is married makes his family happy. Bahwa dia telah menikah membuat keluarganya bahagia. Jadi dua klausa ini bisa juga jadi subjek di situ. Verb di sini yang pertama adalah is, sementara yang kedua adalah makes. Oke. Jadi jenis kata yang bisa kita jadikan subjek dalam bahasa Inggris antara lain satu, noun atau kata benda, dua, pronoun atau kata ganti benda, tiga, gerund atau kata kerja yang dibendakan atau yang diubah menjadi kata benda, keempat, to infinitive, dan yang kelima clause atau klausa. Oke, selanjutnya ini inti dari pembahasan kita hari ini adalah subject verb agreement.
Jadi dalam membentuk sebuah kalimat sederhana dalam konteks present tenses dalam bahasa Inggris terdapat aturan yang biasanya disebut subject verb agreement atau agreement subjek dan verbnya. Maksudnya bagaimana verb harus mengikuti subjek kalimatnya dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum kita membahas subject verb agreement, kita terlebih dulu membahas konsep singular atau tunggal dan plural atau jamak dalam sebuah kata. Yuk, perhatikan kata-kata di bawah ini. Food dan feed, book dan books, she, he, it, dan they. Jadi book, food, she, he, it ini merupakan bentuk tunggal atau singular dari kata feed, books, dan they. Jadi food di sini artinya satu kaki, feed di sini lebih dari satu kaki, book satu buku, books lebih dari satu buku, she, he, it atau nama orang kayak contoh Bram atau Sueb mungkin nama orang. Jadi ini bentuknya jumlahnya satu, atau car juga atau car juga bisa satu. Ini bentuk tunggal, sementara they mereka itu bentuk jamak. Dalam aturan subject verb agreement, subjek tunggal bila kalimatnya itu memiliki subjek tunggal atau subjeknya itu satu, contohnya she, Bill, car. Jadi kata kerjanya juga harus tunggal. Kata kerja tunggal di sini maksudnya adalah is, goes, does, shines. Itu tunggal. Yang ada ss-nya itu biasanya tunggal. Sedangkan jika sebuah kalimat memiliki subjek jamak atau lebih dari satu, kayak contoh feed, books, they, Bill and Sean, itu kan lebih dari satu orang tuh. Atau cars. Jadi untuk kata-kata jamak atau subjek jamak seperti ini, kata kerjanya juga harus jamak. Kata kerja jamak itu maksudnya apa? Kayak are, go, shine, do. Oke, untuk ini ya, untuk present sentences. Jadi inilah kata kerja jamak, biasanya tanpa s. Coba contohnya dalam sebuah kalimat. Misalnya nih ada beberapa kalimat. She brings a pencil. Dia membawa sebuah pensil. Jadi karena she di sini adalah jamak, jadi harus bukan jamak, dia tunggal. Karena she di sini adalah tunggal atau satu, ini kan dia wanita satu nih. Jadi kata kerjanya yaitu bring juga harus ada berbentuk tunggal, yaitu harus ada s-nya, brings. Oke? Jadi she brings a pencil. Brings ini dari kata does ditambah infinitive bring jadi brings. Oke, kan she, he, it pakai does kan, bukan pakai do. It is a book. Nggak bisa kita bilang it are a book karena it itu tunggal. Bill takes the bucket. Bill mengambil bucket itu. Jadi karena Bill satu, Bill kan pakai does tuh. Bill pakai does. Does plus take sama dengan takes. Jadi Bill takes the bucket. Nggak bisa kita bilang Bill take the bucket. They bring a pot. Oke. Bring itu dari kata do ditambahkan infinitive bring, jadi sama dengan bring juga. Jadi they bring a pot. Jadi nggak bisa kita bilang they brings a pot, nggak bisa, harus they bring a pot. Bill and Sean karena lebih dari satu orang, Bill and Sean take the bucket, mengambil bucketnya. Karena lebih dari satu orang tidak boleh ada s-nya ya, karena dia dari do bukan dari does. The books are wet karena books lebih dari satu, jadi nggak bisa pakai is, harus pakai are. Mungkin contoh kalimat yang lain. Ini ada beberapa kalimat. Yang pertama adalah Andy run. Salah, karena run ini berasal dari kata do plus run.
Sementara yang kita butuhkan di sini adalah does plus run sama dengan runs. Jadi Andy runs. Oke, atau ini yang ada SS-nya ini dalam bentuk present. Sementara dalam bentuk past-nya nggak bisa ada S-nya, tinggal diubah aja jadi bentuk kedua. Andy run. Jadi run RAN di sini berasal dari kata did plus run. Oke, contoh yang lain. My feet is hurt. Jadi nggak bisa karena feet di sini kan bentuk plural dari foot. Jadi karena dia ini plural atau jamak atau lebih dari satu, nggak bisa kita pakai is, kita harusnya pakai are. Oke, dan bentuk past dari are adalah were, bukan was. Oke, nggak bisa di sini was, nggak bisa karena was itu bentuk past dari is. Contoh kalimat yang ketiga, they have submitted their assignments. Itu salah. Mereka sudah mensubmit atau mengumpulkan assignment mereka atau tugas mereka. Salah karena has di sini terbentuk dari kata does plus have. Nggak bisa karena they di sini harus do. Ingat, she, he, it itu sebentar di sini mungkin she, he, it atau Bill atau car itu pakainya does. Sementara they pokoknya bentuk plural lah ya, plural form itu harus pakai do. Jadi ini salah nih ya, they has submitted ini salah. Kenapa salah? Karena has ini harus terbentuk dari kata does dan have, dan does ini untuk she, he, it atau bentuk jamak. Jadi ini salah. Yang benar adalah they have. Ingat, they ini jamak, sementara verb buat jamak adalah have, bukan has. They have submitted their assignments. They had submitted their assignment. Did plus have sama dengan had. Do plus have sama dengan have. Does plus have sama dengan has. Oke, itu dia kenapa salah ya, karena has ini untuk she, he, it atau bentuk singular atau tunggal. Nanti kalau kalian ada pertanyaan nanti bisa tulis atau nanti bisa ditanyakan di kelas, atau nanti bisa tulis, nanti saya siapkan platform di LMS ya. Aturan kedua yang berkaitan dengan subject verb agreement adalah jika subjek kalimat adalah noun phrase yang mengandung kata of, subjek utamanya adalah kata sebelum of, kata benda sebelum kata benda sebelum of. Sebentar, benda sebelum of. Oke. Apa sih maksud noun phrase? Noun phrase di sini pokoknya kalau ada phrase-nya ini maksudnya terdiri dari lebih dari satu kata aja. Noun phrase berarti noun atau kata benda yang terdiri dari lebih dari satu kata. Kalau misalnya subjeknya mengandung kata of, jadi subjek utamanya adalah kata benda sebelum of. Kayak contoh, the list of items is on the desk. Oke, perhatikan di sini. Ini noun phrase karena nounnya terdiri lebih dari satu kata. Jadi ini adalah subjeknya, the list of item adalah subjeknya. Oke, sekali lagi, jika kalimatnya the list of items is on the desk, kata kerjanya kita mengikuti yang mana, subjek yang mana, apakah the list atau items, karena list di sini adalah singular, singular, sementara item di sini adalah plural atau jamak. Jadi yang mana yang kita ikuti? Yang harus kita lihat pertama adalah kata sebelum of. Jadi kata sebelum of di sini adalah the list. Jadi list di sini adalah bentuk tunggal dari list.
lis itu tunggalnya, sementara list adalah jamaknya atau pluralnya. Jadi karena kata sebelum of ini adalah list, yaitu kata benda bentuk tunggal, maka verbnya harus juga dalam bentuk tunggal. Nggak bisa kita bilang the list of items are on the desk, nggak bisa. Harus the list of items is on the desk. Subjek pada kalimat tersebut adalah the list of item, dan subjek utamanya adalah kata sebelum of, yaitu list. Karena list merupakan kata benda tunggal, maka verbnya adalah is, bukan are. Oke? Contoh yang lain. A bouquet of yellow roses. The bouquet of yellow roses lends color and fragrance to the room. Jadi sebuket mawar kuning meminjamkan warna dan bau mereka ke ruangan. Jadi subjek pada kalimat ini adalah a bouquet of yellow roses. Oke. Nah, untuk mengetahui verb apa yang kita pakai, apakah singular atau plural verb, kita lihat kata sebelum of ini, yaitu a bouquet. A bouquet of a bouquet di sini dalam bentuk singular ya, bukan plural. Jadi karena subjeknya bouquet yaitu kata benda tunggal, maka verb yang dibutuhkan harus dalam bentuk kata kerja tunggal juga, yaitu lends. Nggak bisa lend doang. Oke? Saya rasa itu sudah jelas, nggak bisa lend karena bouquet ini adalah bentuk tunggal. Next. Nah, perhatikan di sini. Jika subjeknya tadi itu kan kita harus memperhatikan kata sebelum of. Nah, jika subjek kalimat tersebut berupa portions atau porsi, maka subjek utamanya adalah kata yang terdapat setelah of. Porsi maksudnya apa? Bagian-bagian maksudnya. Kayak contoh lot of the pie, itu kan banyak pie. Pie itu kayak sejenis kue. Lot of the pies. A third of, sepertiga dari kota. A third of the city, a third of the people, sepertiga dari orang-orangnya. All of the pie, semua pie. All of the pies, semua kue pie itu. Some of the pie, beberapa pie, some of the pies. Oke, untuk kata-kata yang mengandung porsi seperti ini, yang kalian lihat itu adalah kata setelah of justru ya. Kayak contoh di sini, lot of the pie. Oke, karena pie harus pakai has, bukan have. Nah, di sini pies harus menggunakan kata have karena pies di sini merupakan bentuk jamak dari kata pie. Nah, di sini juga seperti itu, a third of the city. City di sini adalah bentuk jamak atau singular dari kata cities. Jadi dia pakai is, bukan pakai are. A third of the people. People di sini bentuk jamak dari person. Oke, jadi karena people itu jamak, dipakainya are. Begitu juga pie pakai is, pies pakai are, dan juga begitu juga di setelahnya. Jadi sekali lagi, jika subjek kalimatnya berupa portions atau porsi, maka subjek utamanya adalah kata yang terletak kata kerja utama yang terletak setelah kata of. Seperti di sini. Oke. Aturan ketiga, jika subjek kalimat adalah dua subjek tunggal yang dihubungkan oleh kata or, either or, atau neither nor, maka kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk tunggal juga. Misalnya nih, my aunt or my uncle, ini kan tunggal nih. Satu pamannya, satu bibinya aunt, satu pamannya, dan dia dihubungkan oleh kata or. Maka verbnya harus dalam bentuk
tunggal, nggak bisa kalian bilang are di sini karena penghubungnya itu or. My aunt or my uncle is arriving by train today. Jadi pamanku atau bibiku akan tiba dengan menggunakan kereta hari ini. Begitu juga dengan neither nor. Jadi neither Juan or Carmen is available. Tidak Juan ataupun Carmen yang available, tersedia. Karena dipakai nor, dan ini Juan dan Carmen sama-sama tunggal, jadi pakai is. Either Kiana or Casey is helping today with stage decoration. Antara Kiana atau Casey yang menolong hari ini untuk mendekorasi panggungnya. Jadi sekali lagi di sini or, dan Kiana dan Casey sama-sama satu orang. Jadi pakai is. Berbeda kalau penghubungnya itu and. Nih, and. Kalau penghubungannya and, kita pakainya are atau bentuk plural. A car and a bike are my means of transportation. Mobil dan sepeda adalah mode transportasi saya. Oke, sekali lagi. Yang kita pakai verbnya tunggal adalah jika kalimat tersebut memiliki dua subjek tunggal yang dihubungkan oleh or, either or atau neither nor. Kayak di sini. Oke. Tapi kalau kalau dua subjek tunggal itu digabungkan oleh and, maka tetap verbnya kita pakai dalam bentuk jamak. Oke. Sekali lagi, kalau kalian bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di pertemuan selanjutnya, atau kalian bisa ketik pertanyaan kalian, nanti saya siapkan platformnya di LMS. Oke. Aturan keempat berkaitan dengan subject verb agreement. Aturan keempatnya adalah jika subjek kalimat terdiri dari gabungan subjek tunggal dan jamak dan dihubungkan oleh kata or, either or atau neither nor, maka kata kerja yang digunakan mengikuti subjek yang paling dekat dengan posisinya dengan kata kerja tersebut. Maksudnya bagaimana? Beda dengan yang tadi. Kalau kalimat yang tadi subjeknya, kedua subjeknya itu adalah kata tunggal. Kayak contoh aunt, uncle, itu kan dua-duanya tunggal nih, satu-satu maksudnya tunggal itu. Juan, Carmen, ini kan tunggal juga nih. Juannya satu, Carmennya satu, bibinya satu, uncle-nya satu, Kiana-nya satu, Casey-nya satu. Itu untuk aturan ketiga yang tadi. Sementara untuk aturan keempat maksudnya adalah jika subjeknya terdiri dari dua subjek yang dimana satu subjeknya tunggal dan satunya lagi jamak dan dihubungkan oleh or, either or atau neither nor, maka kata kerjanya yang kita gunakan itu mengikuti subjek yang paling dekat posisinya dengan kata kerja tersebut. Kayak contoh kalimatnya di sini. Perhatikan dua kalimat di bawah ini. Oke, kalimat pertama adalah neither the plates nor the serving bowls goes on the shelf. Sementara kalimat kedua berbunyi neither the serving bowls nor the plates go on the shelf. Jadi baik kalimat pertama maupun kalimat kedua terdiri dari dua subjeknya. Oke, subjek kalimat pertama dan kalimat kedua terdiri dari dua gabungan dua subjek, di mana yang satunya tunggal dan yang lainnya jamak. Contoh nih kalimat pertama. Jadi subjeknya adalah dari kata neither sampai kata bowl. Dan di sini ada dua nih, ada dua benda. Yang pertama adalah plates. Yang kedua adalah serving bowls. Serving bowls. Oke. Begitu juga di kalimat kedua. Jadi kalimat kedua itu subjeknya dari kata neither sampai kata plates. Dan dia juga terdiri dari dua benda. Yang pertama adalah serving bowl. Oke. Yang kedua adalah the plates.
Jadi serving bowl di sini mangkok untuk ini servingnya, sementara plates artinya piring. Nah, nih perhatikan 1 2 1 2. Oke. Dan kata kerjanya adalah go. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita menggunakan kata kerja dalam bentuk jamak atau tunggal? Nah, aturan ini jika subjek kalimat terdiri dari gabungan subjek tunggal dan jamak dan dihubungkan oleh kata or, either or atau neither nor, maka kata kerja yang digunakan mengikuti subjek yang paling dekat posisinya dengan kata kerja tersebut. Oke, mana yang lebih dekat posisinya dengan kata kerjanya, apakah the plates atau the serving bowls? Di kalimat pertama yang paling dekat posisinya dengan verbnya adalah kata serving bowl. Dan serving bowl di sini bentuknya itu tunggal, sehingga kata kerja yang kita gunakan harus dalam bentuk tunggal, yaitu goes. Nah, bisa kita bilang neither the plates nor the serving bowl go on that shelf, itu nggak bisa, karena kata yang lebih dekat dengan goes ini adalah kata bowl. Berbeda dengan yang kedua. Kalimat yang kedua, kata yang lebih dekat dengan verbnya adalah kata plates. Plates ini bentuk jamak dari kata plate. Oke, jadi karena di sini kata yang lebih dekat dengan kata gua adalah plates dan plates itu bentuknya jamak, maka verb yang dipakai juga harus dalam bentuk jamak, tidak boleh ada s-nya atau es-nya. Jadi harus go bukan goes. Neither the serving bowl nor the plates go bukan goes. Go on that shelf. Oke. Tapi sekali lagi, ingat, ini berlaku hanya jika dihubungkan oleh kata or, either or atau neither nor. Tapi untuk kata-kata yang dihubungkan dengan kata and, maka kata kerja yang digunakan harus dalam bentuk jamak. Kayak contoh, neither she, my friends and I are going to the festival. Perhatikan di sini, kata kerjanya adalah are not going to, kan? Tapi kenapa kita pakai are bukan pakai kata is? Karena dia dihubungkan she, my friends, and I ini dihubungkan dengan kata and, bukan or. Berbeda dengan kalimat yang di sini, neither she, my friends, nor I. Kita harus pakai kata am going to, karena kata yang paling dekat dengan kata verbnya, verb di sini adalah am going, adalah kata I, dan dia dihubungkan oleh nor, nih nor kayak di sini. Oke, tuh untuk penjelasannya. Mungkin itu aja penjelasan buat materi kita sekarang. Sekali lagi, kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan di, nanti saya siapkan platformnya di LMS, atau bisa ditanyakan nanti ketika kita tatap muka. Oke. Di sini ada beberapa kalimat di mana kalian harus mengidentifikasi salahnya di mana, dan setelah kalian mengidentifikasi kalian ubah dia. Seperti contoh di sini. By the way, kalimatnya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Kalimat yang pertama di situ kalian hanya harus fokus sama yang di garis ini ya, yang di underscore atau di garis bawahi. Kayak kalimat pertama, in the past, lions was common in many parts of the world. Oke, di sini ada yang di garis bawahi, yaitu in, was, parts, sama world. Menurut kalian nih, di antara in, was, parts, sama world, yang salah itu yang mana? Setelah kalian tentukan mana yang salah, kalian ganti dia. Harusnya benernya bagaimana? Oke, kalau kalian bisa menemukan mana yang salah, poinnya sudah otomatis 10. Dan kalau kalian bisa menggantinya menjadi yang benar, poinnya 20. Jadi maksimal poin yang akan kalian dapat di kuis berhubungan dengan simple tenses ini adalah 100, di mana dari 6 kalimat ini
yang harus kalian kerjakan hanya 5. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk mengerjakan 6-nya. Jadi kalimat pertama adalah in the past lions was common in many parts of the world. Nah, di antara in, was, part, dan world-nya mana yang menurut kalian salah dan apa seharusnya yang ada di sana. Dan yang kedua, microscope makes small things appear larger than they really are. Oke, menurut kalian antara mikroskop, small, appear, sama are mana yang salah? Dan kalau itu salah harusnya diganti apa? Kalimat ketiga, the city of Montreal were built on an island in the Saint Lawrence River. Jadi di antara were, built on, sama river, menurut kalian yang salah yang mana? Dan kalau dia salah harusnya diganti apa? Oke. Yang keempat, the pineapple, a fruit grow in tropical climates throughout the world, is native to part of South America. Nah, di antara grow, climates, world, sama is, yang mana yang menurut kalian salah? Dan kalau dia salah harusnya apa? Kalimat kelima, a ray of light passing through the center of thin lens keep its original direction. Menurut kalian antara ray, through, keep, dan direction yang mana yang salah? Dan kalaupun itu salah harusnya diganti apa? Pilihan ke-6, a quarter of the cake were eaten by my nephew 2 days ago. Antara were, my, to, sama ago, yang salah yang mana? Dan kalaupun itu salah harusnya diganti apa? Oke, terima kasih. Itu saja materi untuk pembahasan kita di chapter yang sekarang. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya ataupun di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngapain aja.